karena saya takut dengan hari akhir saya, jadi ketika saya ketemu dengan gereja, saya akan menyampaikan salam kepada Tuhan saya waktu itu. Dan ketika saya bertemu dengan masjid, saya akan menyampaikan salam, salam wahai Nabi Muhammad. Waktu itu begitu ya. Salam wahai Nabi Muhammad. Habis itu sepanjang jalan seperti itu, salam wahai Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dominik Sandang. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada hari ini saya akan menceritakan kisah perjalanan seorang Dominik Sandang yang sebelum masuk Islam itu dalam prosesnya ada beberapa hal unik yang pada akhirnya mengarahkan memeluk agama Islam. Ibaratkan bisa menerima hidayah. Nah, artinya penjemputan hidayah. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, teman-teman, ada hal yang harus kita perhatikan. Hidayah itu akan datang pada setiap individu manusia. Dan itu yang saya yakini. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman semuanya mikir, kok banyak agama ya di dunia ini? Ya, bagi saya, yang tadinya sebelum masuk agama Islam itu, ya aneh aja. Kenapa Tuhan itu menciptakan banyak betul agama? Ini yang membuat kadang-kadang kita tuh berpikiran, apa sih agama ini banyak, dan kenapa ketika kita tidak dapat agama yang betul dari salah satunya, akhirnya kita masuk neraka? Kan ini tidak adil sekali ya. Nah, saya baru dapat jawabannya ketika udah menjadi seorang muslim. Nah, tapi tergantung dari teman-teman ya, percaya atau tidak, dan sependapat atau tidak gitu. Nah, menurut saya, kenapa Allah itu kasih banyak agama? Karena kita ini kan dititipi logika ya, dititipi pikiran yang melebihi dari makhluk apapun. Nah, yang ada di dunia ini. Artinya, ketika kita memiliki logika yang baik dan pengetahuan yang cukup, maka insya Allah hidayah itu akan datang, dan kita mengenal Islam itu dengan baik. Ibaratkan Allah itu sudah menyiapkan hidayahnya masing-masing. Tinggal gimana caranya kita merayu Allah untuk datangkan hidayah itu, yang pada akhirnya Allah kasih hidayah itu kepada kita. Nah, gimana prosesnya? Teman-teman semuanya, saya tidak tahu ini hanya muslimkah yang menonton atau non-muslim. Saya hanya random aja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Yang pastinya, saat ini kebanyakan dari kita itu percaya kepada agama, tapi tidak beriman. Loh, kenapa? Karena kalau menurut saya, ketika kita percaya pada suatu agama, maka kita akan percaya terus. Apapun yang dikatakan, kita akan ikut terus. Nah, tapi kita itu sebenarnya wajib juga beriman pada kitabnya. Karena kitab ini pada dasarnya, semua kitab yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah. Allah yang langsung turunkan. Dan saya yakin itu. Karena di Islam itu dipercayai bahwa dari kitab pertama sampai terakhir itu betul-betul dari Allah. Dan dari kitab-kitab ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Sampailah akhirnya ada Quran yang menyempurnakannya. Dan menurut saya itu masuk akal dan sangat-sangat logik sekali untuk diterima. Menurut saya seperti itu. Dan kembali lagi, gimana Bang dapat hidayah agar kita yakin dan pasti bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang dari Allah langsung, dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengikuti aturan-aturannya dan mendapatkan ridhonya Allah pastinya. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, bagi saya kitab yang ada pada saat ini, yaitu di setiap agama masing-masing kan punya kitab tuh. Nah, banyak dari orang-orang penganutnya tidak membaca kitabnya, tetapi hanya percaya kepada perkataan dari pemuka agamanya. Loh, kenapa Bang? Karena memang betul mereka itu lagi sibuk-sibuknya mencari kehidupan yang tenang, nyaman, bahagia. Menurut mereka ya, mencari kebahagiaan dunia, yaitu proses pencarian rezeki, yang salah satu yang paling dicari mereka itu adalah uang.
Nah, kalau di Islam itu rezeki itu banyak ya, bukan hanya uang. Tapi sebagian besar orang berpikiran bahwa uang itu adalah segalanya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat mereka terlena dengan dunia sampai akhirnya lupa kalau mereka sudah makin hari makin tua, akhirnya mereka akan mati juga nanti dan mereka akan menyesal di kemudian hari karena tidak belajar agama dengan baik. Nah, ya saya bukan berarti mengatakan bahwa kita sudah baik ya. Kita juga sedang berbuat baik dan ingin mencari amal soleh terbaik agar dapat ridhonya Allah. Karena memang amal soleh tidak menjamin kita untuk masuk surga. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi, kenapa hidayah itu pasti bang? Ya karena memang Allah sudah menyiapkan hidayah itu. Tergantung dari kita. Apapun agamanya, kalaulah mereka itu taat dan beriman kepada kitabnya, maka Allah akan mendatangkan hidayah. Loh, kenapa? Apakah mereka akan tetap dengan agamanya? Belum tentu. Karena Allah akan mengarahkan kepada kebaikan yang benar-benar nyata. Dan Allah akan mengatakan bahwa ada agamaku yang sangat sempurna. Dan inilah menjadi jaminannya, yaitu surga. Nah, semakin orang membaca kitab, semakin yakin dan percaya akan menemukan keraguan-keraguan. Mungkin kalau seandainya kitabnya salah ya, akhirnya menemukan sesuatu, menimbulkan suatu pertanyaan, loh, kok saya baca kitab ini sampai akhir tapi tidak menemukan kebenaran yang membuat hati saya semakin tenang. Nah, dari situ akan lebih panjang lagi prosesnya mencari tentang agamanya. Dan bisa jadi ketika dia sedang galau, dia akan bertanya kepada seseorang yang dimana seseorang tersebut akan sharing dengan dia, akan benar-benar belajar dan sampai akhirnya dia menemukan hidayah itu. Artinya menjemput hidayah. Proses penjemputan hidayah itu seperti itu, taat dan percaya dan beriman kepada kitabnya. Nah, teman-teman semuanya, hal unik apa yang saya mau bagikan ke teman-teman? Waktu pencarian saya tentang agama, kan saya ini kan bisa dikatakan ngekos lah di kota. Jarak antara kampung halaman saya dengan kota itu lumayan jauh, ya sekitar 190 km gitulah, hampir 200 km. Nah, jadi setiap libur kuliah saya akan balik ke kampung halaman. Dan ketika saya balik ke kampung halaman, waktu itu proses pencarian Tuhan saya waktu itu muncul di benak saya, kenapa sih Allah ciptakan banyak betul agama yang sehingga membuat umatnya bingung, yang pada akhirnya orang-orang akan berbicara tentang kebenarannya masing-masing. Padahal kalau seandainya satu, maka tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada yang namanya perkelahian, dan tidak akan ada yang namanya pembenaran masing-masing setiap agama. Dan semuanya saya yakin bahwa orang-orang akan bersatu dengan baik, hidup tenang, bahagia, damai sentosa lah, karena sudah tahu agama yang benar itu yang mana. Nah, terus tiba-tiba di benak saya terpikir, kalaulah seandainya agama yang saat ini saya anut ternyata salah dan saya ketika meninggal masuk neraka, saya tidak terima. Kenapa? Karena memang saya betul-betul mencari agama itu dengan sebenar-benarnya keyakinan yang sempurna. Akhirnya saya memposisikan, ya Allah, waktu itu saya bilang, Tuhan yang mana sih yang benar? Saya bingung nih, kalau seandainya agama saya saat ini yang salah, tolong tunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya agama yang baik, yang sempurna. Tapi kalau seandainya tidak ada, bagaimana cara saya bisa meyakinkan diri saya bahwa agama saya ini paling benar, yang saat ini saya anut? Dan tidak tahu kenapa ide konyol tiba-tiba muncul di benak saya. Akhirnya waktu itu yang paling sering saya lihat di sepanjang jalan itu adanya cuma gereja dan masjid. Nah, karena saya takut dengan hari akhir saya, jadi ketika saya ketemu dengan gereja, saya akan menyampaikan salam kepada Tuhan saya waktu itu. Dan ketika saya bertemu dengan masjid, saya akan menyampaikan salam wahai Nabi Muhammad. Waktu itu begitu ya. Salam wahai Nabi Muhammad. Habis itu sepanjang jalan seperti itu, salam wahai Nabi Muhammad. Apa yang saya inginkan pada masa itu, yaitu ingin mendapatkan sesuatu tentang kebenaran agama. Kalau seandainya tiba-tiba saya salah di agama saya saat itu, saya minta diampunkan karena saya sudah mencari dan maksimalkan diri saya untuk betul-betul memposisikan bahwa saya menganggap bahwa agama semua itu mengarahkan kepada kebaikan, dan saya maunya ketika saya salah dalam proses pemilihan agama akan ada Tuhan yang pasti yang membantu saya, dan ada Nabi yang pasti yang bisa meyakinkan
meyakinkan kepada Tuhannya bahwa saya sudah berjuang waktu itu. Seperti itulah. Jadi sepanjang jalan, seberapa banyak pun gereja dan masjid itu saya hitung dan saya kasih salam satu persatu. Nah, konyol nggak? Konyol dong pastinya. Tapi ya demi agama gitu, demi agama yang benar dan sempurna, dan demi pencarian hati yang tenang. Nah, seperti itulah. Jadi saya benar-benar meyakinkan kepada diri sendiri bahwa saya harus benar-benar mencari agama yang paling benar. Jadi bukan tentang seberapa benarnya agama saya saat ini. Kalau waktu itu saya mikirnya, ya udah, kalau memang agama yang saat ini saya anut itu sempurna, kenapa sih orang-orang pada nggak mau masuk agama saya? Kan gitu kepikirannya kan. Nah, makanya saya memposisikan seolah-olah saya tidak punya agama. Jadi saya menyampaikan salam kepada gereja, saya menyampaikan salam juga kepada masjid. Nah, karena hanya dua agama itulah yang waktu itu benar-benar saya dalami. Alhamdulillah, proses pencarian itu muncul setelah beberapa bulan. Setelah itu saya tiba-tiba kayak seolah-olah diarahkan untuk melihat perilaku seorang muslim, dan itu teman saya yang taat ibadahnya, yang dimana akhlaknya baik, dan proses penyampaian dari kosakatanya lemah lembut dan tidak berbicara tentang orang lain tapi berbicara tentang kebenaran, selalu bijak dalam menyampaikan soal perkataan. Nah, jadi hal ini yang saya melihat dari seorang muslim yang unik, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya ya. Jadi setiap dipanggil azan langsung ke masjid. Nah, jadi seolah-olah Allah tunjukkan saya untuk melihat sosok ini. Dan tidak lama setelah itu saya searching YouTube, dan akhirnya ketemulah beberapa ustadz yang menurut saya adem penyampaiannya. Artinya media sosial ini penting sih sebenarnya. Dan waktu itu posisi saya juga sedang mendalami betul-betul kitab yang waktu itu agama yang saya anut. Jadi saya baca tiap malam. Masa sih tidak ada bahwa di sini isinya tentang kebenaran? Pasti ada. Dan saya meyakini itu kebenaran. Tapi ada yang kurang. Zakir Naik pernah bilang, temukan di Bible bahwa kalau kita di Islam itu Nabi Isa ya, tapi kalau di Kristen itu Yesus. Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Dan waktu itu saya memang cari di kitab dan memang tidak ketemu. Dan wasilah dari Dr. Zakir Naik itu membuat saya makin kepikiran. Akhirnya saya diskusi sama teman-teman dan mulailah pencarian proses pendalaman yang kemarin saya sampaikan di video. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa tonton videonya. Dan sampai di situ ya teman-teman. Memang pendalaman saya seperti itu. Jadi waktu itu betul-betul cerita uniknya ya begitu. Jadi ada gereja, ada masjid, saya salamin satu-satu dengan kata-kata. Harapannya adalah menolong saya di akhirat nanti. Saya pengen sekali saya berada di agama yang tepat. Dan itulah harapannya. Dan saya pengen sekali tidak ada kegalauan, tidak ada permasalahan yang muncul di kemudian hari. Dan yang tentunya tidak ada yang namanya penyesalan di hari kemudian. Karena ya manusia ya pasti mati ya. Dan itu yang saya takutkan. Ketika kita mati, saya malah lalai dengan kebenaran Tuhan. Sedangkan kita memang diciptakan oleh Tuhan berakal. Artinya kita punya logika, bisa memikirkan apa sih yang harus kita cari di dunia ini. Dan di Islam itu saya menemukan bahwa tujuan hidup manusia itu untuk beribadah. Artinya semua manusia itu beribadah tujuannya. Dan saya pernah di posisi bahwa saya mengatakan tidak mungkin saya akan masuk Muslim. Tapi ya pada faktanya kenapa saya masuk Muslim? Ya hidayah. Hidayahnya tidak lewat mimpi, hidayahnya betul-betul memang dari hati. Hati yang menerima, ikhlas, dan lapang. Dan saya merasakan sekali bahwa ayat-ayat dalam Quran itu hidup. Kenapa hidup? Karena apapun yang kita lakukan ternyata sudah ada di Quran. Dan segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu sudah ada ayatnya. Artinya ayatnya hidup. Satu ayat aja dihidupkan oleh kita, maka akan banyak manfaatnya.
Seperti itu yang saya rasakan teman-teman semuanya. Memang pencarian itu macam-macam ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat gara-gara nonton video, ada yang lewat gara-gara ngelihat proses ibadah orang Islam atau orang Muslim, dan ada yang proses berpakaian. Jadi banyak sekali. Dan saya mengatakan bahwa setiap individu itu pasti mendapatkan hidayahnya masing-masing. Dan saya sangat yakin, tergantung dari kita bagaimana cara kita mendalaminya. Makanya apapun agama kamu saat ini, kalau kamu mau tenang, bahagia, dan damai sentosa, maka perhatikan dirimu. Apakah dirimu sudah melakukan yang namanya ketaatan? Apa ketaatan yang dimaksud adalah beriman pada kitabnya masing-masing. Baca terus kitab. Apapun agamamu saat ini, baca terus kitabmu. Karena insya Allah, saya sangat-sangat yakin akan ada kebenaran-kebenaran minimal ketika kita udah siap, ketika kita udah semakin tua, kita sudah semakin puas dengan agama ini. Artinya tidak ada timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Jangan sibuk dengan dunia terus, karena dunia itu hina sekali. Luasan lautan itu ada seolah-olah ada secuil yang kita angkat, maka sebenarnya nikmat dunia hanya secuil itu. Dan nikmatnya surga itu luas. Jadi kalau kita ini tahu tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya ibadah dan persiapkanlah kematianmu dengan amalan-amalan yang saat ini engkau kerjakan. Kalau menurut saya seperti itu. Teman-teman semuanya, abang kakak bunda sekalian, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat ya. Nah, boleh nih kita sharing-sharing lagi di lain waktu. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini, share kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.